Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan proses jalannya Perang Dunia Kedua. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sobri Sabana dengan NIM 32431210066, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan. Nah, langsung saja kita masuk ke videonya ya. Yang pertama yaitu latar belakang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945 pada dasarnya merupakan kelanjutan dari ketegangan yang tidak terselesaikan pasca Perang Dunia I. Berikut adalah faktor-faktor penyebab utama meletusnya Perang Dunia Kedua. Yang pertama yaitu Perjanjian Versailles pada tahun 1919. Perjanjian ini yang ditandatangani pada tahun 20 Juni 1919 secara resmi mengakhiri Perang Dunia I, namun justru menanamkan benih Perang Dunia II. Perjanjian ini khusus dirancang untuk menghukum Jerman melalui pasal 31 yang terkenal sebagai klausul kesalahan perang yang memaksa Jerman mengakui tanggung jawab penuh atas pecahnya perang. Selain itu, Jerman diharuskan membayar reparasi senilai 132 miliar mark emas setara dengan 442 miliar dolar AS saat ini. Jumlah yang memberatkan bagi ekonomi Jerman yang sudah porak-poranda pasca perang. Klausul-klausul inilah yang kemudian menciptakan rasa dendam dan keinginan membalas dendam di kalangan Jerman. Dampak politik ini terhadap Jerman sungguh menghancurkan. Pembayaran reparasi yang besar menyebabkan hiperinflasi pada tahun 1923, di mana nilai mata uang Jerman menjadi nyaris tidak berharga. Kondisi ini diperparah dengan kehilangan wilayah-wilayah industri penting seperti Saar dan Lorraine serta pemotongan besar-besaran angkatan senjata Jerman dibatasi hanya boleh memiliki 100.000 tentara tanpa persenjataan berat. Krisis ekonomi dan nasionalisme yang terluka menciptakan kondisi ideal bagi munculnya gerakan-gerakan ekstremis seperti masuknya Partai Nazi dipimpin Adolf Hitler. Yang kedua yaitu kebangkitan fasisme dan ekspansionisme dan negara-negara seperti Jerman, Italia, dan Jepang. Di Jerman, setelah kekalahan dalam Perang Dunia I, Jerman mengalami krisis ekonomi politik akibat Perjanjian Versailles yang memicu ketidakpuasan rakyat. Adolf Hitler dan Partai Nazi memanfaatkan sentimen ini dengan menyebarkan ideologi nasionalis sosialis yang menekankan supremasi ras Arya, antisemitisme, dan penolakan terhadap demokrasi. Setelah menjadi kanselir pada tahun 1933, Hitler membentuk negara totaliter dan melanggar Perjanjian Versailles dengan memilitarisasi Jerman. Di Italia, Benito Mussolini mendirikan gerakan fasisme pada tahun 1922, membawa pawai ke Roma yang menekankan nasionalis ekstrim. Mussolini bercita-cita membangun kekaisaran Romawi yang mendorong invasi ke Ethiopia dan penduduk Albania. Italia juga bersekutu dengan Jerman dalam Pakta Baja yang memperkuat blok fasis. Namun, ekspansionisme ini sering kali gagal karena ketidaksiapan militer dan ketergantungan pada Jerman. Di Jepang mengalami kebangkitan militerisme dan ultranasionalisme pada tahun 1930, dipicu oleh krisis ekonomi dan keinginan menguasai sumber daya alam. Kelompok militer radikal mendorong ekspansi ke Manchuria. Tahun 1931 mendirikan negara boneka Manchukuo. Invasi ke Tiongkok 1937 dan pembantaian Nanking menunjukkan brutal kebijakan Jepang. Ambisi mereka untuk membangun lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur bertujuan mengusir pengaruh Barat, tapi justru memicu konflik dengan Amerika Serikat, terutama setelah embargo minyak tahun 1941. Serangan ke Pearl Harbor Desember 1941 menarik Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia Kedua. Yang ketiga yaitu Liga-Liga Bangsa atau LBB. Liga-Liga Bangsa yang didirikan pada tahun 1920 sebagai bagian dari Perjanjian Versailles gagal memenuhi tujuan utama sebagai penjaga perdamaian dunia. Organisasi ini memiliki kelemahan struktural yang fatal karena tidak memiliki angkatan bersenjata sendiri.
dan bergantung sepenuhnya pada kemauan politik negara-negara anggota. Amerika Serikat yang merupakan inisiator utama LBB melalui Presiden Woodrow Wilson justru tidak pernah bergabung karena penolakan Kongres, melemahkan legitimasi dan pengaruh organisasi tersebut. Tanpa dukungan militer dan partisipasi negara-negara besar, LBB hanya menjadi forum diskusi tanpa kekuatan nyata untuk menegakkan keputusannya. Kegagalan LBB semakin nyata dalam menangani berbagai krisis internasional. Tahun 1930, ketika Jepang menginvasi Manchuria pada 1930, LBB hanya mengeluarkan kecaman tanpa tindakan nyata, membuktikan ketidakmampuan menghentikan agresi militer. Situasi terupa terutama saat Italia menyerang Ethiopia pada tahun 1935, di mana sanksi ekonomi yang diterapkan LBB bersifat setengah hati dan tidak efektif mencegah Mussolini. Kegagalan-kegagalan ini memberi sinyal kepada Hitler bahwa komunitas internasional tidak akan mengambil tindakan serius terhadap pelanggaran hukum internasional, mendorongnya untuk semakin agresif dalam kebijakan ekspansionisme Jerman. Puncaknya, ketidakberdayaan LBB terjadi ketika menghadapi kebijakan ekspansionisme Jerman saat Jerman secara sepihak membatalkan klausul militer perjanjian Versailles dan menduduki Rhineland pada tahun 1936. LBB tidak sama sekali mengambil tindakan berarti. Ketidakmampuan LBB ini semakin jelas ketika Jerman menganeksasi Austria tahun 1938 dan menuntut Sudetenland dari Cekoslovakia, yang berujung pada perjanjian Munchen, di mana Inggris dan Prancis justru mengorbankan Cekoslovakia untuk perdamaian. Rangkaian kegagalan ini hanya memperkuat pecahnya Perang Dunia Kedua, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem keamanan kolektif pasca Perang Dunia I telah runtuh sepenuhnya. Selanjutnya yaitu politik appeasement atau pembicaraan. Politik appeasement dijalankan Inggris dan Prancis pada tahun 1930-an merupakan kebijakan kontroversial yang justru mempercepat pecahnya Perang Dunia Kedua. Kebijakan ini mencapai puncaknya dalam perjanjian Munchen pada tahun 1938 ketika Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain dan pemimpin Prancis Edouard Dallaire menyetujui aneksasi Sudetenland bagian dari Cekoslovakia oleh Jerman dengan dalih penjagaan perdamaian untuk masa kita. Sikap ini didasari trauma Perang Dunia I dan keyakinan bahwa tuntunan Hitler bersifat terbatas serta dapat dipuaskan. Namun, pada kenyataannya, kebijakan ini justru memperkuat posisi Hitler menunjukkan kelemahan sekutu. Yang kelima adalah Fakta Poros atau Axis Power. Fakta Powers terbentuk melalui rangkaian aliansi strategis antara Jerman, Italia, dan Jepang yang secara resmi ditandatangani pada tahun 27 September 1940 melalui Fakta Tripartit. Aliansi ini berawal dari kerjasama bilateral sebelumnya, termasuk Fakta Anti-Komintern 1936 antara Jerman dan Jepang untuk melawan ancaman komunisme. Mussolini menciptakan istilah poros atau aksis pada tahun 1936 untuk menggagalkan aliansi Roma-Berlin setelah Italia mendukung Jerman dalam Perang Saudara Spanyol. Fakta ini secara resmi menyatukan tiga kekuatan ekspansionis dengan agenda berbeda tetapi memiliki musuh bersama, yaitu Sekutu Barat dan Uni Soviet. Karakter unik Fakta Poros terletak pada sifat aliansinya yang lebih bersifat taktis daripada ideologis. Meskipun ketiga negara mengadopsi sistem pemerintahan otoriter, mereka memiliki tujuan ekspansi yang berbeda. Jerman ingin menguasai Eropa, Italia mengejar kekuasaan di Mediterania, dan Jepang berekspansi di Asia Pasifik. Kerjasama mereka terutama didasari oleh kerjasama musuh daripada kesamaan visi politik. Contoh nyata adalah sikap Jepang yang tetap mempertahankan fakta netralitas dengan Uni Soviet hingga 1945, meskipun Jerman telah menyerang Uni Soviet, menunjukkan keterbatasan koordinasi strategi dalam aliansi. Dampak Fakta Poros terdapat dinamika Perang Dunia II bersifat paradoks. Di satu sisi, aliansi ini memungkinkan ekspansi teritorial yang cepat pada tahap awal perang melalui strategi Divide and Conquer terhadap sekutu. Namun,
Di sisi lain, kelemahan koordinasi dan ego nasional yang tinggi justru menjadi titik lemah poros Italia secara resmi. Italia yang secara resmi lemah menjadi beban bagi Jerman di front Mediterania dan Afrika Utara. Sementara ketiadaan dukungan langsung antara Jerman dan Jepang di medan perang mereka masing-masing mengurangi efektivitas aliansi ini. Kegagalan poros dalam menciptakan kerjasama militer yang erat akhirnya berkontribusi pada kekalahan mereka secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu proses jalannya Perang Dunia Kedua. Yang pertama, fase awal tahun 1939 sampai 1931, yaitu ekspansi poros. Poin pertama yaitu invasi Polandia pada tahun 1939. Invasi Jerman ke Polandia pada 1 September 1939 menandai dimulainya Perang Dunia Kedua, sekaligus menjadi debut strategi Blitzkrieg atau perang kilat yang revolusioner. Serangan ini melibatkan 1,5 juta tentara Jerman, 2.600 tank, dan lebih dari 2.000 pesawat tempur yang menyerang secara bersama-sama dalam 3 arah, utara, barat, dan selatan. Elemen kunci kesuksesan Jerman terletak pada integrasi antara serangan udara Luftwaffe, gerakan cepat lapis baja Panzer, dan komunikasi radio yang efektif yang menciptakan kehancuran sistematik pada pertahanan Polandia. Dalam hitungan minggu, taktik ini berhasil menembus pertahanan Polandia yang mengandalkan strategi perang konvensional. Respon internasional terhadap invasi ini menunjukkan kelemahan sistem keamanan kolektif. Meskipun Inggris dan Prancis melakukan perang terhadap Jerman pada 3 September 1939 sesuai janji mereka kepada Polandia, mereka tidak melancarkan serangan berarti di front barat. Periode ini dikenal sebagai perang palsu. Sementara itu, Uni Soviet memanfaatkan situasi dengan menyerang Polandia dari timur tahun 17 September 1939 berdasarkan klausul rahasia Fakta Molotov-Ribbentrop yang membagi wilayah Polandia antara kedua kekuatan militer totaliter tersebut. Kolaborasi tak terduga antara Nazi Jerman dan Uni Soviet mempercepat kehancuran Polandia yang pada akhirnya menyerah pada 6 Oktober 1939. Dampak strategis invasi Polandia tak melampaui sekedar kemenangan militer Jerman. Poin kedua, Perang Eropa Barat. Pada April 1940, Jerman melancarkan serangkaian invasi spektakuler yang mengubah peta kekuatan Eropa. Operasi Weserberg dimulai pada 9 April 1940 dengan invasi stimulan ke Denmark dan Norwegia, di mana Jerman memanfaatkan keunggulan udara dan taktik pasukan payung untuk menguasai pusat-pusat strategis. Denmark menyerah dalam hitungan jam, sementara Norwegia bertahan hingga Juni meskipun akhirnya jatuh. Keberhasilan ini mengamankan pasokan biji besi dari Swedia yang vital bagi industri perang Jerman. Serangan ke Belanda dan Belgia pada 10 Mei 1940 mengejutkan dunia dengan menggunakan pasukan terjun payung yang merebut benteng-benteng kunci termasuk Von Eben-Emael di Belgia. Puncak kesuksesan Jerman terjadi dengan kejatuhan Prancis yang dramatis dalam waktu 6 minggu. Melalui taktik inovatif, pasukan Jerman menerobos pertahanan Prancis di Sedan dan mengepung pasukan sekutu di Dunkirk. Mei 2015, evakuasi Dunkirk. 26 sampai 4 Juni 1940 menyelamatkan 338.000 tentara Inggris dan Prancis, namun meninggalkan persenjataan berat mereka. Paris jatuh pada tahun 14 Juni 1940 dan Prancis menandatangani gencatan senjata pada 22 Juli di Compiègne. Di lokasi sama di mana Jerman nyerah pada 1918. Hasilnya, Jerman menguasai Prancis Utara dan pantai Atlantik, sementara Prancis Selatan menjadi negara boneka. Poin ketiga yaitu pertempuran Inggris tahun 1941. Pertempuran Inggris yang berlangsung dari Juli 1940 hingga Mei 1941, titik balik penting dalam Perang Dunia Kedua. Operasi Adler atau Eagle Attack
yang diluncurkan Luftwaffe pada Agustus 1940 bertujuan menghancurkan Royal Air Force sebagai syarat invasi Jerman ke Inggris. Serangan udara ini masih melibatkan 2.800 pesawat Jerman dan melibatkan 700 pesawat tempur Inggris. Namun, fokus utama pada pangkalan udara dan instalasi radar Inggris. Namun, sistem pertahanan udara integrasi Inggris yang mencakup radar Cheltenham, pusat komando terpusat, dan pesawat tempur Hurricane yang unggul secara teknologi berhasil menangani serangan Jerman. Selanjutnya, kampanye Balkan dan Afrika Utara, ekspansi poros ke Mediterania. Operasi militer Jerman dan Italia di Balkan dimulai pada April 1941 setelah kegagalan serangan Italia di Yunani pada Oktober 1940. Hitler menjulukan Operasi Staff atau Hukuman pada 6 April 1941 dengan serangan stimulan ke Yugoslavia dan Yunani untuk mengamankan flank selatan sebelum invasi ke Uni Soviet. Yugoslavia jatuh dalam 11 hari setelah pengeboman dahsyat Belgrade. Sementara Yunani menyerah pada 30 April meskipun mendapat bantuan ekspedisi dari Inggris. Kemenangan ini cepat dicapai melalui kombinasi kekuatan panzer Jerman dan kelemahan kohesi internal negara-negara Balkan. Namun, kampanye Balkan justru menunda operasi Barbarossa selama 5 minggu, penundaan yang kemudian berdampak fatal bagi Jerman di front timur. Di Afrika Utara, pasukan Italia dipimpin Marskal Graziani mengalami kekalahan besar dari Inggris dalam operasi Kompas. Situasi ini memaksa Hitler mengirim Deutsches Afrika Korps atau DAK, pemimpin Jenderal Erwin Rommel. Pada Februari 1941, Rommel segera membalikan keadaan dengan serangan kilat yang merebut kembali Syraika dan mengepung Tobruk. Memamerkan keahlian taktik gurun yang brilian, pertempuran sengit di gurun Libya dan Mesir ini menjadi ajang uji doktrin perang lapis baja antara Rommel dan jenderal Inggris seperti Wavell dan Auchinleck. Selanjutnya yang kedua, fase global tahun 1941 sampai 1943. Selanjutnya yang kedua, fase global tahun 1941 sampai 1943. Perang meluas. Poin pertama, Operasi Barbarossa, yaitu titik balik perang dunia II di front timur. Operasi Barbarossa yang diluncurkan pada 22 Juni 1941 menandai invasi terbesar dalam sejarah perang, dengan 3 juta tentara poros menyerbu Uni Soviet sepanjang front sejauh 2.900 km. Hitler memerintahkan strategi perang pemusnahan yang bertujuan menghancurkan komunisme dan menaklukkan Lebensraum atau ruang hidup dan memusnahkan populasi Yahudi Slavik. Meskipun meraih kemenangan awal dengan menewaskan atau menawan 3 juta tentara Soviet dalam 5 bulan pertama, pasukan Jerman mulai berhenti di pinggiran Moskow pada Desember 1941 karena kombinasi perlawanan Soviet, musim dingin yang brutal, dan masalah logistik yang parah. Pertempuran Stalingrad Agustus 1942 Februari 1943 menjadi titik balik menentukan di front timur. Tentara ke-6 Jerman di bawah Paulus terjebak dalam perang urban yang mengerikan melawan Soviet dan memanfaatkan reruntuhan kota sebagai benteng. Operasi Uranus Soviet pada November 1942 berhasil mengepung 250.000 tentara poros yang akhirnya menyerah pada 2 Februari 1943. Kekalahan pertama besar Jerman yang merusak mitos invisibilitas Wehrmacht kemenangan Soviet di Stalingrad tidak hanya berdampak militer tapi juga psikologis, membangkitkan moral sekutu dan memperkuat posisi Stalin dalam aliansi anti-Hitler. Selanjutnya poin kedua, serangan Jepang di Asia Pasifik. Serangan Pearl Harbor
pada 7 Desember 1941 dalam serangan mendadak yang dirancang Laksamana Yamamoto, 353 pesawat Jepang dari 6 kapal induk menghancurkan 8 kapal perang Amerika Serikat dan 188 pesawat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini menewaskan 2.403 orang Amerika dan melumpuhkan armada Pasifik sementara. Meskipun gagal menghancurkan kapal induk Amerika yang sedang tidak berada di pelabuhan, Presiden Roosevelt menyebut sebagai hari ini adalah akan hidup dalam keburukan, memicu deklarasi perang Amerika Serikat terhadap Jepang pada 8 Desember 1941. Hitler kemudian menyerahkan perang terhadap Amerika Serikat pada 11 Desember secara resmi, mengglobalkan konflik yang sebelumnya terpisah antara Eropa dan Asia. Lanjutnya, poin ketiga yaitu yang terakhir, kebangkitan Sekutu tahun 1941 sampai 1943. Titik balik strategis perang dalam Perang Dunia Kedua. Pasca serangan Pearl Harbor pada Desember 1941, Amerika secara resmi bergabung dengan Sekutu dan menjadi gudang senjata demokrasi melalui mobilisasi industri perang masif. Produksi kapal induk Amerika Serikat meningkat dari 3 unit menjadi 28 unit, sementara produksi tank tahunan mencapai 2.500 unit pada 1942. Aliansi strategis ini diperkuat melalui Konvensi Acardia Desember 1941 sampai Januari 1942 yang menetapkan prinsip German First. Meskipun keterlibatan di Pasifik, dampak psikologis dan material masuknya Amerika Serikat memberikan dorongan vital bagi Inggris yang terkepung dan Soviet yang sedang bertahan di front timur. Pertempuran Midway 4-7 Juni 1942 menjadi momentum kritis di teater Pasifik, di mana AS menghancurkan 4 kapal induk Jepang dalam satu hari melalui kombinasi intelijen kode pemecah J-25 dan taktik udara yang efektif. Kemenangan ini tidak hanya menghentikan ekspansi Jepang, tapi juga mengubah inisiatif strategis ke tangan Amerika Serikat. Secara paralel, di Afrika Utara, kemenangan Inggris di El Alamein 4 November 1942 di bawah Montgomery mengalahkan Rommel melalui superioritas material dan logistik. Kedua kemenangan ini membuktikan kemampuan Sekutu dalam perang gabungan darat, laut, udara. Oke, yang ketiga, fase akhir, yaitu yang terakhir ya, kekalahan poros tahun 1944 sampai 1945. Di Eropa, di D-Day 6 Juni 1944, Sekutu mendarat di Normandia, Prancis dan mulai membebaskan Eropa. Pendaratan Sekutu di Normandia pada 6 Juni 1944 atau D-Day merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah, melibatkan lebih dari 156.000 pasukan dari 12 negara Sekutu. Operasi Overlord yang dipimpin oleh Eisenhower ini membuka front barat yang ditunggu Stalin sejak 1941. Pasukan Sekutu mendarat di 5 pantai, Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword, dengan korban mencapai 4.414 orang hari pertama, terutama di sektor Omaha yang dipertahankan divisi ke-352 Jerman. Keberhasilan pendaratan ini didukung oleh operasi penipuan besar-besaran atau operasi Fortitude yang mengecoh komando Jerman tentang lokasi serangannya. Sementara di front timur, operasi Bagration yang diluncurkan Soviet pada 22 Juni 1944 menghancurkan grup pusat angkatan darat Jerman. Dalam 68 hari, pasukan Zhukov dan Rokossovski maju sejauh 600 km mencapai 28 divisi Jerman dan menewaskan 400.000 tentara poros.
Serangan dua front ini menciptakan tekanan tak tertahankan bagi Jerman. Di barat menghadapi superioritas udara dan lapis-lapis baja sekutu, di timur menghadapi gelombang serangan infanteri Soviet yang tak kenal lelah. Pada Desember 1944, upaya terakhir Jerman melalui serangan Ardennes atau Battle of Bulge gagal setelah perlawanan sengit pasukan Amerika di Bastogne. Kejutan Berlin menjadi klimaks akhir Perang Dunia Kedua di Eropa. Pasukan Soviet melancarkan serangan terakhir pada 16 April 1945 dengan 2,5 juta tentara melawan 800.000 pasukan Jerman yang sudah kelelahan. Hitler bunuh diri di Führer Bunker pada 30 April setelah menyadari kekalahan tak terelakkan. Sementara bendera merah dikibarkan di Reichstag pada 2 Mei. Jerman menyerah tanpa syarat pada 8 Mei 1945, mengakhiri Perang Eropa selama 5 tahun 8 bulan dan 1 minggu, tepat 6 tahun setelah invasi ke Polandia. Selanjutnya fase perang akhir di Asia Pasifik. Fase akhir Perang Dunia II di Asia Pasifik tahun 1944 sampai 1945. Kekalahan Jepang pada tahun 1945. Pasukan sekutu di bawah komando Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran untuk mendekati daratan Jepang melalui strategi island hopping. Pada tahun 1944 sampai 1945, pasukan sekutu di bawah komando Amerika Serikat melanjutkan serangan besar-besaran untuk mendekati daratan Jepang melalui strategi island hopping. Pertempuran sengit terjadi di Iwo Jima Februari sampai Maret 1945 dan Okinawa April sampai Juni 1945, di mana Amerika Serikat mengorbankan ribuan tentara untuk merebut pulau-pulau kecil tersebut. Kemenangan di Iwo Jima memberikan pangkalan udara penting untuk serangan bom ke Jepang, sementara Okinawa menjadi pijakan terakhir sebelum invasi ke pulau utama. Perlawanan fanatik tentara Jepang, termasuk penggunaan serangan kamikaze, menunjukkan bahwa invasi ke Jepang akan memakan korban sangat besar. Kekalahan Jepang semakin tak terhindarkan oleh bom atom di Hiroshima 6 Agustus dan Nagasaki 9 Agustus 1945 yang dipicu oleh penolakan Jepang menerima deklarasi Potsdam. Bersama dengan deklarasi perang Uni Soviet pada 8 Agustus 1945, Kaiser Hirohito akhirnya mengumumkan menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945. Secara resmi ditandatangani di kapal USS Missouri pada 2 September 1945. Peristiwa ini mengakhiri Perang Dunia II sekaligus membuka era baru dalam perang dan diplomasi internasional. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari latar belakang dan jalannya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua merupakan konflik global yang dipicu oleh berbagai faktor, termasuk dampak traumatis pecahnya Versailles 1919 yang menimbulkan rasa ketidakadilan dan keinginan balas dendam di Jerman. Kebangkitan fasisme dan ekspansionisme di Jerman, Italia, dan Jepang, serta kegagalan liga-liga bangsa dalam menjaga perdamaian dunia. Kebijakan appeasement oleh Inggris dan Prancis terhadap agresi Hitler justru memperkuat ambisi ekspansionisme poros. Sementara fakta tripartit menyatukan kekuatan fasis dalam aliansi strategis. Invasi Jerman ke Polandia 1939 menjadi awal perang, diikuti oleh serangkaian kemenangan kilat Blitzkrieg Jerman di Eropa Barat dan kampanye militer Jepang di Asia Pasifik yang membuat peta geopolitik dunia dalam waktu singkat. Perang memasuki fase kritis dengan Operasi Barbarossa 1941 ketika Jerman menyerang Uni Soviet dan serangan Jepang terhadap Pearl Harbor yang menarik Amerika Serikat ke dalam kancah perang. Pertempuran besar seperti Stalingrad 1942 sampai 1943, El Maine 1942 dan Midway menjadi titik balik menghentikan laju poros dan memulai kebangkitan sekutu. Operasi Overlord atau D-Day 1944 dan Operasi Bagration oleh Uni Soviet membuka dua front sekaligus, menghancurkan pertahanan Jerman dari barat dan timur.
Sementara itu di Pasifik, strategi island hopping Amerika Serikat dan perlawanan sengit Jepang memuncak dalam pertempuran berdarah di Iwo Jima dan Okinawa. Perang berakhir dengan kekalahan total poros. Jerman menyerah pada 8 Mei 1945. Perang berakhir dengan kekalahan total poros. Jerman menyerah pada 8 Mei 1945 setelah Persatuan Berlin, sementara Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945 setelah pengabuan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Perang Dunia II meninggalkan dampak mendalam termasuk kehancuran infrastruktur, korban jiwa yang mencapai puluhan juta, dan perubahan tatanan dunia dengan munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara adidaya baru. Konflik ini menjadi pelajaran penting tentang budaya nasionalisme ekstrim, kegagalan diplomasi, dan perlunya kerjasama internasional yang kemudian mendorong pembentukan persatuan bangsa-bangsa untuk mencegah terulangnya kembali tragedi serupa. Mungkin segini saja video pertanyaan saya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.